Oke, udah. Halo, kita dari kelompok F ingin mempresentasikan tentang The Toshiba Accounting Scandal, How Corporate Governance Failed. Saya Henry Tu, dan bersama tiga teman yang lainnya ada Grand Season, Imada Sastra, dan Rivaldo Juvens. Toshiba CEO resigns amid major accounting scandal. Topik yang pertama. Pada tahun 2015, Toshiba menjadi topik yang hangat yang dimana semua orang membicarakan tentang perusahaan ini. Hal ini karena telah terjadi penyimpangan dan keuntungan naik pesat. Perusahaan ini memproduksi mulai dari barang konsumen hingga teknologi energi nuklir. Pada April 2015, Toshiba melakukan penyelidikan terhadap akuntansi. Dengan dilakukannya ini mengakibatkan pengunduran diri Hisao Tanaka, kepala eksekutif, dan 8 wakil lainnya. Dan kemudian Toshiba menemukan presiden dan CEO baru yang bernama Masashi Muromachi. Dan ia segera melakukan audit menyeluruh terhadap praktik akuntansi perusahaan. Hasil yang didapat dari investigasi terungkap bahwa perusahaan telah kehilangan total 255,5 miliar yen selama 7 tahun kebelakangan. Karena ini, pembayaran dividen harus dihentikan dan membuat pemegang saham kaget. Toshiba's response to the scandal. CEO yang bernama Masashi Muromachi melontarkan permintaan maaf kepada publik dan pemegang saham. Dia menyatakan penyesalan atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh Toshiba. Ia juga menyatakan perusahaan Toshiba sudah mulai bisa dipercaya lagi. Dia berjanji hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Who was responsible for the development of a culture of deception? Munculnya tekanan tinggi di mana para eksekutif harus mencapai target dalam waktu yang sedikit menyebabkan praktik akuntansi. Untuk menghindari potensi skandal akuntansi, Toshiba harus cepat dalam mengambil keputusan. Salah satunya membuat manajemen baru dan menghilangkan perusahaan yang tidak etis dan berorientasi laba. Laporan akuntansi sangat penting untuk pemegang saham, karena dengan itu pemegang saham dapat melihat perusahaan yang akan kita investasikan rugi atau untungnya. Was corporate governance an illusion? Toshiba pernah dianggap pelopor oleh tata kelola perusahaan. Pada tahun 1990-an, Toshiba mulai fase restrukturisasi yang berlangsung hingga milenium baru. Untuk mengubah manajemen perusahaan menjadi sesuatu yang mirip dengan manajemen gaya Amerika Serikat, lengkap dengan komitenya. Tetapi pada tahun 2018, Toshiba memulai kampanye untuk memenuhi tujuan laba dipimpin oleh presiden dan eksekutif perusahaan. Perusahaan membukukan 150 miliar yen pendapatan yang terlalu tinggi akibat perilaku ini. Tata kelola perusahaan Toshiba memiliki kekurangan terutama dalam hal penunjukan dewan eksternal. 2 dari 4 anggota dewan adalah pensiunan diplomat tanpa pengalaman manajemen atau akuntansi, serta pemahaman yang terbatas terhadap keuangan dan hukum. Sekarang saya akan membicarakan tentang goodwill impairment related to Westinghouse Electric. Westinghouse Electric adalah organisasi tenaga nuklir nomor 1 di dunia. Dan Toshiba mengakuisisi 87% dari perusahaan Westinghouse Electric Co. pada tahun 2006 di tanggal 17 Oktober dengan harga 5,4 miliar US dollar. Toshiba adalah pemimpin dalam BWR atau teknologi air mendidih, sedangkan Westinghouse adalah pemimpin dalam PWR atau teknologi reaktor tekanan air. Dan merger ini mengantisipasi munculnya ekspansi yang sangat besar. Tetapi merger ini tidak berlangsung dengan baik karena dengan adanya bencana nuklir Fukushima yang menyebabkan hilangnya popularitas energi nuklir. Dan Westinghouse pun kehilangan 900 juta US dollar di tahun 2012 dan diikuti dengan 400 juta dolar pada tahun 2013 yang mentotalkan 1,3 miliar. Tetapi Toshiba tidak melaporkan hal tersebut ke publik karena menurut mereka goodwill impairment tidak diperlukan. Legal and administrative implications for Toshiba.
Toshiba mengeluarkan investigasi atas masalah akuntansi pada 3 April 2015 dengan merilis konferensi pers dan menyebabkan penurunan saham sebanyak 26%. Pemegang saham menyatakan bahwa mereka meremehkan biaya proyek kontrak yang tidak tepat dan pernyataan publik yang sesat. SISC dan Badan Jasa Keuangan Jepang masukkan Toshiba ke dalam daftar pemantauan yang mencakup perusahaan yang memiliki kontrol internal yang sangat buruk. Perusahaan Toshiba pun mengambil tindakan hukum terhadap eksekutif sebelumnya. Next. Selanjutnya, itu ada profil perusahaan Toshiba. Jadi Toshiba didirikan pada Juli 1875 yaitu di Tokyo, Jepang, yang dimana perusahaan ini menjual dan memproduksi elektronik dan listrik dalam 5 jenis utama. Yang pertama itu yaitu energi dan infrastruktur, yang kedua community solution, yang ketiga sistem dan layanan kesehatan, yang keempat electronic device dan komponen, terus yang terakhir itu produk dan layanan gaya hidup. Next. Selanjutnya ada kode tata kelola perusahaan Jepang yang baru. Jadi kode tata perusahaan Jepang yang baru itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pendekatan berbasis prinsip. Pada pendekatan berbasis prinsip dibagi lagi menjadi lima prinsip. Yang pertama itu mengamankan hak dan perlakuan setara para pemegang saham. Selain mengamankan dan hak pemegang saham dan memberikan perlakuan yang sama bagi pemegang saham, perusahaan juga harus memberikan pertimbangan yang memadai terhadap masalah dan kepentingan pemegang saham minoritas dan asing. Selanjutnya yaitu kerjasama yang sesuai dengan stakeholder selain pemegang saham. Kode ini menekankan perlunya perusahaan untuk menyadari bahwa pertumbuhan berkelanjutan dan nilai perusahaan jangka menengah atau panjang mereka tidak hanya berasal dari sumber daya dan kontribusi yang didirikan oleh pemegang saham, tapi juga yang disediakan oleh pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan dan pelanggan. Next. Selanjutnya, yaitu memastikan keterbukaan dan transparansi informasi yang sesuai. Yaitu perusahaan diharapkan untuk berusaha secara aktif memberikan informasi yang melebihi yang diperlukan, jika ini dianggap penting untuk pendirian suatu dialog konstruktif dengan pemegang saham. Yang keempat, ada tanggung jawab dewan. Kode tersebut menyoroti 3 peran dan tanggung jawab utama dewan direksi perusahaan. Yang pertama, menetapkan arah yang luas dari strategi perusahaan. Yang kedua, membangun lingkungan di mana pengambil risiko yang tepat didukung. Dan yang ketiga, yaitu melakukan pengawasan yang efektif terhadap direktur dan manajemen. Next. Selanjutnya, yang terakhir ada dialog dengan pemegang saham, yang dimana perusahaan melakukan dialog yang terbuka dan konstruktif dengan pemegang saham mereka, dan agar direktur memperhatikan masalah dengan jelas. Selanjutnya yaitu ada mematuhi atau menjelaskan pendekatan. Pendekatan ini menetapkan bahwa jika perusahaan tidak mematuhi suatu prinsip, ada persyaratan untuk menjelaskan alasan ketidakpatuhan secara lengkap dan menjadi pemangku kepentingan dan pemegang saham yang transparan tentang ketidakpatuhan tersebut. Next. Lalu itu ada perbedaan Amerika Serikat dengan Jepang. Yang pertama itu di bidang eksekutif. Kalau US itu terdiri dari 15 orang, sedangkan kalau Jepang itu terdiri dari 30 orang. Terus tujuan perusahaannya. Kalau misalnya US itu memaksimalkan profit shareholder, kalau Jepang juga memaksimalkan profit stakeholder. Kalau misalnya agency problemnya itu US manajernya itu mengejar keinginan sendiri. Kalau misalnya Jepang agency problem itu sedikit rumit. Terus kalau di bidang karyawan, US itu tergolong transien dan Jepang itu senioritas di perusahaan. Kecepatan dan konsistensi. Kalau di US itu pengambilan keputusan itu sangat cepat. Kalau misalnya di Jepang itu pengambilan keputusan sangat rumit. Hetero dan homo. Kalau misalnya US itu heterogeneus, kalau misalnya Jepang itu homogeneus. Di bidang kolaborasi, kalau US itu tidak menyukai rapat, sedangkan kalau Jepang itu rapat adalah bagian dari keseharian.
Komunikasi. Kalau US itu lebih rumit, sedangkan Jepang itu lebih face to face. Kalau personal dan profesional, US itu personal life menjadi prioritas, sedangkan kalau Jepang itu professional life menjadi prioritas. Di bidang self-sponsored and company sponsored, kalau US itu memiliki turnover yang tinggi, sedangkan kalau Jepang itu pekerjanya lebih setia. Perbedaan kultur half state. Di bidang power distance itu, Amerika itu hierarki lebih rendah, sedangkan kalau Jepang itu pendekatan di top down. Individualism. Kalau di Amerika itu lebih ke individualism, kalau Jepang itu collectivism. Di masculinity, kalau Amerika itu femininity, Jepang itu masculinity. Uncertainty avoidance, Amerika itu menyukai ketidakpastian, kalau Jepang itu tidak menyukai ketidakpastian. Long term orientation, kalau Amerika itu short term, kalau Jepang itu long term. Lalu perbedaan pada korporasi pemerintah di US dan Jepang. Kalau US itu pada section 303A di NYSE, Listed Company Manual, para direktur itu harus memenuhi persyaratan itu. Audit komite terdiri dari 3 orang, memiliki korporasi pemerintah, komite yang terdiri dari direktur independen. Keputusan mengenai saham harus disetujui oleh para shareholder, terus direktur eksternal harus melakukan rapat secara reguler, dan yang terakhir itu memiliki kompensasi komite yang terdiri dari direktur dan direktur independen. Sedangkan kalau Jepang itu, pada Company Act of Japan, tidak ada regulasi yang spesifik mengenai persyaratan direktur. Audit komite terdiri dari 3 direktur dan 2 direktur eksternal. Memiliki kompensasi komite yang terdiri dari 3 direktur dan 2 direktur eksternal. Terus Jepang itu tidak memerlukan persetujuan dari kalau Jepang itu tidak memerlukan persetujuan dari shareholder. Habis itu tidak ada rapat reguler, dan Jepang memiliki komite yang terdiri dari 3 direktur dan 2 direktur eksternal. Next. Lalu perbedaan auditor internal dan eksternal. Di poin yang pertama itu tentang appointment. Di bagian internalnya itu dari karyawan internal perusahaan. Kalau eksternalnya itu dari luar perusahaan. Poin kedua itu tentang tujuan. Internal itu ditentukan oleh manajemen. Kalau eksternal itu ditentukan oleh regulasi. Dan yang ketiga itu tanggung jawab. Internal itu kepada senior manager, eksternal itu kepada pemilik perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.